Lampu kuning mulai menyala bagi perekonomian Indonesia. Neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit ini mengakhiri tren surplus bulanan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Di saat bersamaan, kinerja industri manufaktur Indonesia yang tercermin dalam Indeks Manajer Pembelian atau PMI juga mengalami kontraksi ke level 46,9 dan menjadi level yang terendah dalam satu tahun. Lantas apakah ekonomi kita baik-baik saja? Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Profesor Telisa Valianti, ekonom UI. Selamat pagi, Prof. Telisa. Ya, selamat pagi Mas Yuda dan I- pemirsa CNN. Ya, Prof, ini saya membaca sebenarnya salah satu defisit ini disebabkan karena komoditas migas ya, Prof, yang minus 3,76 miliar US dollar dan juga kalau kita melihat ekspornya juga merosot. Nah, kalau kondisi global kita ketahui ya dengan Selat Hormuz yang ditutup itu berpengaruh terhadap kelangkaan minyak, bahan bakar, gas dan juga melonjaknya harga komoditi ini. Lalu apakah ini menjadi salah satu variabel di mana perdagangan kita mengalami defisit terutama kalau sektor migas, Prof? Ya, jadi ini multifaktor ya penjelasannya. Jadi kalau kita lihat tadi benar sekali di satu sisi ekspor turun, impor naik. Nah, penyebabnya adalah tentunya ya pasti kita selalu mengaitkan dengan geopolitik ya, dampak dari supply chain disruption, global supply chain karena Selat Hormuz ditutup, itu tentu sangat mempengaruhi kegiatan logistik. Jadi logistik kita terganggu. Dan kemudian di satu sisi demand terhadap migas kita naik. Dan kemudian jangan lupa juga dampak dari pelemahan rupiah. Hmm, Ini kan kita rupiah tuh jatuh sekali ya di bulan ya, Juni dan itu tentunya mempengaruhi membengkakkan nilai impor. Jadi selain karena memang impor migasnya itu mengalami peningkatan, karena pelemahan rupiah nilai impor pun jadi membengkak kan. mhm, mhm, Kan ada imported inflation, jadi ya, inflasi yang ada kenaikan karena harga. Nah, jadi nilai impor itu juga membengkak karena kan kita beli barang yang tadinya harganya berapa dalam rupiah, dalam dolar, terus dikonvert ke rupiah dengan rupiah yang melemah, itu kan lebih besar nilai impornya. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau nilai impor kita juga mengalami peningkatan. Jadi selain karena quantity juga karena harga ya. Nah, quantity itu memang banyak di-drive dari migas kalau impornya. hmm, Nah, terus kemudian dari sisi ekspor nih. Dari sisi ekspor itu saya mendengar penjelasan dari salah satu kementerian lembaga yang menyatakan bahwa itu karena faktor global, karena supply chain disruption ekspor kita terganggu. Nah, namun selain karena ekspor tersebut, itu juga disebabkan oleh karena apa selain gangguan rantai pasok ya, dari sisi demand pun ada penurunan mhm, seperti itu, baik demand global maupun demand domestik seperti itu. Jadi kalau domestik kan dari sisi untuk PMI ya, manufakturnya tadi ya turun juga disebabkan. Nah, dari sisi ekspor, oh ya, ekspor tuh selain quantity of demand-nya yang memang mengalami penurunan, karena kan tentu kalau global itu akan sangat terpengaruh dengan kondisi penurunan yang ada. Nah, juga dipengaruhi oleh ini apa faktor dari itu loh harga komoditas. mhm, Jadi harga komoditas unggulan kita yaitu CPO, CPO sih naik ya, tapi yang komoditas selain CPO itu batu bara, turun ya, besi baja, dan mineral lainnya itu mengalami tren penurunan. Jadi kalau kita lihat ada tren penurunan dalam harga-harga komoditas unggulan di luar CPO, ya sudah ada penurunan itu. Jadi karena makanya di sini kalau kita lihat ya ekspor besi dan baja itu juga mengalami penurunan, ya batu bara mengalami penurunan. Nah ini juga yang mendrive kenapa ekspor kita turun, nilai ekspor mhm, kita. Jadi mhm. dari sisi komoditas unggulannya sendiri, selain memang demand-nya turun karena faktor logistik yang terganggu, tapi juga karena ini apa dari sisi harganya juga mengalami penurunan. Nah, harga internasional batu bara dan besi dan baja yang turun sebagai komoditas andalan ekspor kita, itu juga dipengaruhi oleh melemahnya demand global. Nah, demand global kenapa melemah selain karena faktor supply? Karena memang dampak ekonomi. Jadi karena dampak ekonomi ya jadi terpengaruh seperti itu. Hmm, Prof, kalau kita tahu impor kita 80% tuh paling banyak di sektor barang baku dan barang modal ya, Prof. Dan ini merupakan salah satu yang harus sebenarnya mulai kembali lagi kita melakukan reformasi kebijakan dan juga bagaimana pihak-pihak perusahaan ini bisa kembali meningkatkan kebutuhan dalam negeri tidak hanya impor untuk bahan-bahan utama ini karena memang ketika rupiah terdepresiasi begitu dalam
maka otomatis bagaimana impor ini menekan terhadap pendapatan perusahaan juga, sehingga neraca perdagangan juga pasti berkurang. Lalu apakah Anda melihat dalam waktu dekat ini ada kemungkinan, Prof, dari beberapa impor kita bisa kembali lagi ke jalan di mana sebelumnya sedikit memberikan angin segar, Prof? Karena kalau tadi dilihat kan harga minyak sudah mulai turun, kemudian juga isu Betul. geopolitik sudah mulai membaik. Seperti apa nih, Prof, perjalanan ke depannya? Ya seharusnya sih kita berharap ada perbaikan, terutama di sisi impor migas karena kan memang lagi puncak-puncaknya kemarin dengan harga yang tinggi, harga minyaknya memang sudah tinggi, benar sekali rupiahnya juga sudah melemah, jadi double double hits banget kan, sehingga impor Mhm. kita jauh membengkak dan kita mungkin karena khawatir memenuhi stok dalam negeri, Iya. ya kita impor yang mana dulu nih yang bisa, kita kan takut perang ini berkepanjangan, jadi pasti pemerintah juga mengimpor dalam jumlah yang melebihi kebutuhan karena Mhm. untuk berjaga-jaga kalau ada gangguan di sisi pasokan dan akses. Nah makanya selama kita masih punya akses untuk bisa mengimpor migas, kita dulukan untuk mengamankan stok. Nah makanya pastinya itu jadi agak membengkak. Nah nanti setelah perang ini karena sudah ditandatangani kesepakatan damai, harapannya kan Selat Hormuz juga kembali normal, sehingga nanti impor kita nggak usah setinggi itu untuk mengamankan stok kan. Dan rupiah dengan melemah harganya juga turun, nah itu harusnya lebih favorable sih. Jadi bulan depan harapannya impor bisa kembali normalize, ya setidaknya ada penurunan. Nah terus kemudian yang kita harapkan lagi, harga komoditas juga mengalami perbaikan seiring dengan sudah ada perdamaian, aktivitas ekonomi dunia, global trade bisa tumbuh kembali sehingga nanti demand untuk ekspor kita juga bisa membaik seperti itu. Nah dengan perbaikan demand ekspor itu juga bisa menurunkan defisit neraca dagang dan harapannya bisa surplus kembali atau minimal balance lah ya antara impor sama ekspor itu lebih seimbang atau dalam kondisi yang trade balance gitu. Mhm. Nah terus kemudian yang kita harapkan lagi lebih favorable kan gini, kemarin impor yang sangat membengkak saya lihat tuh dari Perancis. Mhm. Jadi dari Perancis itu apa? Ada impor ini senjata, Iya. senjata dan alat-alat pertahanan. Kita tahu kan kemarin presiden baru ke Prancis, itu kan kita memang mau membeli kebutuhan ini kan kebutuhan alutsista kita. Nah, ada impor dari kendaraan udara. Jadi pesawat-pesawat udara yang sangat mahal dari Prancis ya, mungkin Rafale dan lain sebagainya, itu membebani impor kita. Nah, tapi kan itu nggak terus-terus, Iya. pastinya nggak setiap saat kan. Mhm. Nah, itu juga kemarin yang saya lihat nanti harusnya di Juli udah enggak dong ya, kecuali ada beberapa termin. Tapi kalau misalkan termin alutsistanya itu sudah lebih bisa kembali normal, itu harusnya impor kita tidak setinggi itu. Jadi ini karena memang ada efek-efek yang di luar normal, Mhm. seperti tadi migas dan juga impor alutsista. Mhm. Jadi itu juga yang saya karena kita tertinggi ke situ. Nah terus kemudian pangan ya, pangan dari Australia, kita tuh defisit pangan sama Australia tinggi ya di sektor peternakan. Nah kita berharap peternakan domestik bisa semakin didorong untuk mengurangi impor tadi. Dan kita tuh sebenarnya paling tinggi bahan baku dan penolong dari Iya. Cina ya, yang paling tinggi itu dari Tiongkok. Itu juga selain di sisi non migasnya yang menyebabkan kita defisit juga. Nah bahan baku penolong ini kemungkinan industri itu khawatir dengan adanya supply chain disruption sehingga meningkatkan order dari sisi input seperti itu. Nah Mhm. mereka jadi nyetok input gitu, Iya. ditambah rupiah yang melemah, ya otomatis impor jadi membengkak. Nah tapi nanti kalau kebutuhan input perusahaan itu sudah terpenuhi, industri manufaktur khususnya, nah itu nanti akan lebih normalize lagi, Iya, Prof, seperti itu. saya juga tertarik dengan pernyataan Prof di mana banyak perusahaan ini ataupun sistem produksi yang terlebih dahulu mereka front loading import ya, Prof, karena memang kondisi ekonomi yang uncertainty, harga minyak dunia waktu itu masih tinggi. Tapi yang menarik ketika mereka sudah melakukan pembelian di awal banyak untuk stock up, apakah nanti harga yang akan dijual ke masyarakat juga akan menyesuaikan dengan kondisi perbaikan ekonomi global dan juga global politiknya nih, Dok? Karena kan kalau di awal mereka membeli dengan harga mahal pada saat tinggi, Betul. kemudian juga rupiah juga masih terkoreksi. Nah, dengan adanya front loading import ini berpengaruh tidak, Dok, terhadap Prof, terhadap harga-harga retail yang nanti dijual ke masyarakat? Ya kalau kita lihat data inflasi nih, sekarang kemarin kebetulan kan selain data ekspor impor diumumkan juga data inflasi, itu 3,34%. Sudah ada kenaikan ya, dari sebelumnya 3,04, jadi sudah ada Mhm. kenaikan yang cukup tinggi, Iya. secara mantumannya dia sudah cukup tinggi ya naiknya. Nah terutama juga dari di-drive dari kenaikan harga BBM non subsidi ya, yang naik pangan juga sejumlah pangan juga naik walaupun tidak banyak, tapi lebih banyak di sisi BBM ya yang naik di situ. Nah BBM itu kan juga impor. Nah terus kemudian dari sisi industri, produk-produk ya, coba kalau kita lihat di sini, makanan minuman itu sudah naik itu sekitar 4,67% inflasinya.
Terus yang tinggi juga inflasi kesehatan. Kesehatan tuh banyak impor, Ya. 1,84%. Farmasi kan obat-obatan juga mahal bertambah. Terus juga penyediaan mamin, restoran harganya juga naik 2,36% ya. Jadi ini kelihatan efek dari bahan baku juga sama efek dari rupiah. Nah, cuma memang biasanya ada lag ya. Nanti Mhm. ketika harga minyak dunia ini sudah turun. Nah, sekarang kan BBM non subsidi belum turun nih. Yang baru turun tuh baru Pertamina Dex sama Turbo nih. Ya. Nah, makanya kita berharap Pertamina segera melakukan review. Pemerintah kan cuma bilang akan mereview. Kirain saya 1 Juli akan turun. Ya. Ternyata yang diturunkan baru Pertamina Dex sama Turbo. Pertamina Dex sama Turbo kan baru sedikit yang menggunakan. Industri juga nggak banyak pakai. Mhm. Harga gas industri lagi naik. Makanya pemerintah kan kemarin menjaga harga gas. Nah, supaya harga itu tidak terlalu tinggi yang dirasakan oleh konsumen, yaitu tadi pemerintah harus segera mereview harga-harga input tadi. Ya. Yang contohnya harga BBM non subsidi itu kalau bisa segera disesuaikan dong turun karena harga minyak sudah turun seperti itu. Karena itu banyak dikonsumsi dan akan mempengaruhi biaya logistik dan transportasi karena dunia industri selain bahan baku tuh sangat dipengaruhi oleh logistik dan transportasi gitu. Nah, harapannya dengan adanya review harga ini bisa merelaksasi untuk menghindari PHK dan lain sebagainya. Bukan cuma harga gas yang harus diperhatikan, tapi juga harga Pertamax yang itu juga memang banyak dikonsumsi juga sebetulnya oleh dunia masyarakat ya keseluruhan untuk mempengaruhi sektor transportasi logistik. Karena logistik itu bukan cuma solar ya di industri, tapi juga dibutuhkan itu. Nah, itu makanya perlu direview. Nah, terus kemudian ada lag time biasanya oke, sekarang mereka beli dengan harga mahal. Nah, memang nanti biasanya ada rata-rata sih. Mhm. Jadi kan karena untuk melihat dari sisi demand juga karena disadari bahwa demand juga melemah, biasanya industri itu ada dua ya pertimbangannya dari daya beli konsumennya juga, terus dari sisi kemampuan industri itu sendiri untuk menahan margin. Nah, Ya. itu dengan stocking mereka misalkan kemarin masih harga yang mahal, nanti kan akan ada normalize nih 3 atau 6 bulan mereka akan stok baru yang dengan harga baru. Nah, yang harga yang mereka sudah beli mahal itu mungkin akan ditranslate-nya tidak 100% gitu. Mhm. Mungkin yang di-pass through ke harga konsumen itu mungkin 30%-nya seperti itu. Karena mereka juga tetap melihat yang namanya demand konsumen. Mereka juga nggak mau kehilangan konsumen dan kehilangan demand dan order juga kalau naiknya terlalu tinggi. Jadi biasa perusahaan juga punya average untuk menaikkan itu tidak full seperti naiknya harga input seperti itu. Ya. Tidak 100% terserap kenaikan harga input. Mereka biasanya akan menekan margin juga gitu. Mhm. Baik. Perilaku dalam pass through konsumen producer pricing itu biasanya seperti itu. Mhm. Ya, Prof, kita beralih ke PMI ya, Prof. Ke S&P Global merilis data ini turun, Prof, dari 50 di bulan Mei ke 46,9. Kalau Anda melihat sebenarnya variabelnya seperti apa, Prof? Karena memang rupiah melemahnya daya beli dan juga tadi banyak sekali variabel-variabel yang kompleks sepertinya yang pastinya juga merembet ke sejumlah indeks lain di negara kita, Prof. Bagaimana Anda melihat ini? Nah, saya juga berharap nih ya pemerintah betul-betul memperhatikan karena gini kan kita selalu narasinya bangga dengan 5,6 walaupun tentu kita appreciate ya, kita bagus. Nah, namun ternyata industri kita itu turun malah dan Mhm. kalau dibandingkan dengan negara lain di ASEAN kita saja yang terkontraksi semua Ya. dan kita dan Myanmar saja. Jadi dari 10 negara dari S&P report itu cuma Indonesia sama Myanmar aja yang kontraksi, yang lainnya itu masih ekspansi gitu. Meskipun ada yang di 50 turun, tapi mereka masih ekspansi. Bahkan Thailand sama Malaysia sama Vietnam itu meroket. Nah, ini jadi satu pertanyaan, semua negara kan menghadapi global shock yang sama, geopolitical shock yang sama, tapi kenapa di industri lain bisa ekspansif? Itu kan pertanyaannya. Nah, maksud saya ini adalah kita bersama-sama harus lebih kompak lagi. Apa ya solusinya kepada industri kita? Mengapa industri kita turun walaupun pertumbuhan ekonomi bagus? Apakah memang shifting ke sektor non industri seperti itu? Karena kita memang mungkin banyak ke pertanian untuk mendukung program pangan dan lain sebagainya, pertanian dan energi. Jadi industrinya mungkin kurang kurang menonjol dan dari sisi daya beli masyarakat ternyata benar dong, karena kan demand dari industri itu ya masyarakat. Berarti kan sudah ada sign karena pemerintah selama ini kan kadang agak denying terhadap penurunan daya beli. Berarti kan memang ada penurunan daya beli masyarakat baik di domestik maupun juga dari demand global. Jadi artinya ini menjadi satu masukan agar pemerintah menjadi lebih aware dan kita bersama-sama lebih kompak lagi nih, pemerintah dunia usaha mencari akar-akar masalahnya apa. Pemerintah sih sudah bagus, sudah ada Satgas PHK dan lain sebagainya supaya tidak terjadi PHK dan harga gas industri itu dibantu. Ya. Nah, tapi mungkin beyond itu apalagi nih yang dibutuhkan, misalkan kredibilitas kebijakan, stabilitas makronya dari sisi rupiah, pasar saham dan lain sebagainya yang kondusif, komunikasi dan kredibilitas kebijakan sehingga membantu memberikan ruang bagi industri agar mereka juga dari sisi
demand side-nya terbantu gitu loh. Industri itu sangat butuh demand sebenarnya intinya. Kalau dari Mhm. sisi supply kan seharusnya kita capacity Iya. of supply nggak terlalu jadi masalah. Kita kawasan industri sudah banyak, SDM industri terus ditingkatkan. Namun demand ini sekarang banyak problem. Nah, kenapa demand kelas menengah kita turun dari Iya. 14% ke 7%? Nah, kelas menengah ini padahal pembeli produk industri. Nah, mereka itu kenapa? Nah, mungkin lapangan kerjanya, terus kemudian investasi kita turun, walaupun secara growth FDI ini, tapi kan secara BI cash flow-nya turun sebenarnya FDI kita. Nah, artinya kita harus Iya. ada perbaikan kebijakan dari sisi iklim investasi, perizinan berusaha yang lebih baik lagi, karena regulasi kita belakangan ini juga cukup banyak yang sering berubah, kurang kondusif dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita perbaiki sih, menjadi ini bersama, jangan sampai di PMI ini kan juga kita dengar ada beberapa perusahaan yang akan exit dari Iya. Indonesia. Nah ini juga kita harus jaga kepercayaan bahwa Indonesia itu masih ramah untuk investor, nyaman untuk para pelaku usaha, itu yang harus kita, dengan regulasi yang nyaman, kebijakan pemerintah yang kredibel dan kolaboratif seperti itu. Prof, sangat menarik sekali, waktunya terbatas. Sepertinya pemaparan Anda begitu sangat komprehensif dan pemerintah sepertinya harus menemukan solusi yang solutif, yang holistik, yang tadi Anda katakan tidak hanya sekedar dari segi fiskal moneter, tapi juga bagaimana bisa menciptakan iklim investasi, trust tidak hanya dalam Betul. negeri tapi juga luar negeri, sehingga arus masuk modal ke dalam negeri juga ikut bertumbuh. Salah satunya pasti berpengaruh terhadap purchasing index Indonesia dan juga industri di tanah air. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Prof. Salam sehat Hmm. selalu.